Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta hadirin sahabat virtual sebangsa dan setanah air yang kami hormati. Profesor Dr. Quraisy Shihab pernah berkata, tak ada kata yang patut mengawali sebuah uraian sebelum kita mempersembahkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Tuhan yang tak pilih kasih dan tak pandang sayang, nikmatnya yang tak terhitung dan tak terbilang. Dengan nikmatnya tersebut, kita masih dapat merasakan bumi yang indah ini sekaligus beradu pandang. Tak lupa pula, selawat beriringan dengan salam selalu kita kirimkan kepada putra gurun pasir yang pada subuh Senin ia lahir. Patung-patung di sekitar Ka'bah jatuh tersungkur, yakni Nabi Allah yang terakhir. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hadirin, reformasi yang telah dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1998 baru sekedar melakukan perombakan yang bersifat institusional, belum menyentuh paradigma, mindset atau nilai-nilai substansi bangsa kita dalam rangka pembangunan bangsa atau nation building. Oleh sebab itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan agar perubahan benar-benar dilakukan secara bermakna dan berkesinambungan serta sesuai dengan cita-cita proklamasi Indonesia yang merdeka, adil dan makmur, sehingga dipandang perlu melakukan revolusi mental karena amanat proklamasi pembangunan nasional. Hingga itulah Bung Karno mengingatkan, look at the world, the sun have to rise and we want to freedom. Pandanglah dunia, matahari telah bersinar cemerlang dan kami ingin tetap merdeka. Hadirin, Koordinator Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan ada beberapa hal yang menjadi ancaman bagi Indonesia untuk perkembangan perekonomian di Indonesia di tahun 2022. Di antaranya krisis energi yang belum bisa diatasi, ketegangan geopolitik internasional, serta kebijakan normalisasi peningkatan suku bunga yang dilakukan oleh negara maju. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apa kabar ekonomi Indonesia? Bagaimana perkembangan ekonomi Indonesia? Hal ini menyebabkan ancaman yang begitu besar untuk kelangsungan masa depan Indonesia. Oleh karena itu, hadirin, untuk menjawab kekhawatiran di atas, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam potongan ayat Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Pelimpah Kasih, Maha Penyayang, Pencurah Sayang. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta hadirin sahabat virtual sebangsa dan setanah air yang kami hormati. Nation building atau pembangunan bangsa mustahil maju kalau cuma sekedar melakukan perombakan terhadap institusional tanpa melakukan perombakan terhadap manusianya atau sifat mereka dalam menjalankan sistem ini. Sehebat apapun kelembagaan yang kita ciptakan, selama ini masih ditangani oleh manusia yang salah kaprah dan kurang iman, mustahil menemukan kesejahteraan. Sejarah Indonesia merdeka penuh dengan dimana salah pengelolaan atau mismanagement negara kita telah membawa bencana besar nasional. Demikian ungkap Presiden kita. Hadirin, sesungguhnya sejarah telah mencatat bahwa beberapa abad yang silam telah lahir seorang manusia. Itulah hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian diangkat oleh Allah menjadi utusannya untuk membawa syiar Islam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi suri teladan bagi segenap umat manusia, terutama di dalam akhlakul karimah. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, perkenankan kami untuk menyampaikan syarahan yang berjudul Akhlakul Karimah sebagai fondasi pembangunan ekonomi Indonesia, yang merujuk pada Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Hadirin, pada ayat tersebut Allah mengawali firman-Nya dengan kata laqad. Di dalam kaidah bahasa Arab, kata laqad merupakan bentuk taukid yang berarti penegasan hingga bermakna sumpah. Hal ini menggambarkan betapa Allah Sang Rabbun Jalil telah bersumpah melalui firman-Nya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan suri teladan yang patut dicontohi umat manusia dalam kehidupannya, baik dalam hal akidah, terutama dalam hal akhlakul karimah. Di dalam hal memperjuangkan akidah Islam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita keteladanan, memberikan kita contoh yang baik
agar kita dapat memiliki keyakinan yang murni dan utuh, yaitu meyakini keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun saat ini memang banyak model kemusyrikan yang kita temukan, memang orang tidak lagi mengagung-agungkan patung Lata, tapi tidak sedikit yang mengagungkan harta. Memang orang tidak lagi memuja patung Uzza, tapi tidak sedikit yang memuja tahta. Memang orang tidak lagi menyembah patung berhala Manata, tapi bertaburan orang-orang di luar sana memuja wanita. Jika harta, tahta, dan wanita telah menjadi tujuan, maka orang akan melupakan akidah Islam dan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin, oleh karena itu, ada beberapa sifat yang dimiliki baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah sepatutnya dimiliki dan diwujudkan dengan baik oleh umatnya. Yang pertama, as-siddiq, yang berarti jujur atau selalu berkata benar. Yang kedua, amanah, artinya terpercaya atau memegang kepercayaan. Yang ketiga, at-tawfiq, menyampaikan kebenaran. Dan keempat, fatonah, cerdas karena ketekunan. Hadirin, keteladanan yang telah dicontohkan Rasulullah sesungguhnya juga sebagai bentuk pengabdian manusia sebagai hamba terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah tujuan Allah menciptakan kita hanya untuk beribadah dan menyembah kepadanya? Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah melalui firman-Nya Quran surah Az-Zariyat ayat 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Shadaqallahul Azim. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk mengabdikan diri mereka kepadaku. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta hadirin sahabat virtual sebangsa dan setanah air yang kami hormati. Said Hawa dalam kitabnya Tazkiyatun Nafs, intisari dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, mengatakan ada beberapa hal yang mutlak menjadi perenungan, penghayatan, sekaligus pengamalan bagi setiap hamba guna untuk menjaga dan menjunjung tinggi integritas pengabdian terhadap Allah. Yang pertama, muahadah. Setiap hamba telah melakukan ikat kontrak, telah melakukan perjanjian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sumpahnya pada saat dalam kandungan ibunya. Selanjutnya, muraqabah. Setiap hamba harus selalu yakin bahwa ia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang selanjutnya, mujahadah, artinya bersungguh-sungguh. Maksudnya, setiap hamba telah dituntut oleh Allah untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi segala larangan yang telah diharamkan oleh Allah. Dan yang terakhir, muhasabah atau evaluasi diri sendiri patut selalu dilakukan oleh setiap hamba. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta hadirin sahabat virtual sebangsa dan setanah air yang kami hormati. Akhirnya, untuk menarik kesimpulan dari uraian tersebut, yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan suri teladan di dalam membangun perekonomian Indonesia. Selanjutnya,
keteladanan yang telah dicontohkan Rasulullah merupakan keutamaan bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang telah diteladankan Rasulullah kepada kita semua menjadi nilai ibadah di sisi Allah guna untuk mewujudkan negeri Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Indonesia mempesona, Indonesia zamrud katulistiwa. Jika semua hamba beribadah, daerah dan negara jadi berkah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.